Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Pernahkah kalian membayangkan hidup berdampingan dengan ribuan ular? Membayangkannya saja sudah sangat menakutkan ya. Tapi siapa sangka, di luar sana ada loh sebuah desa yang hidup rukun dengan hewan berbisa ini. Tak tanggung-tanggung guys, penduduk beberapa desa ini memelihara ular berbisa seperti kobra dan king cobra. Menariknya lagi, ada beberapa berasal dari Indonesia ya guys. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Desa Zizikiao, Cina. Banyak orang takut dengan ular. Reptil bersisik dan bertubuh panjang ini kedatangannya tak pernah disambut oleh manusia. Tapi tidak bagi warga desa Zizikiao di Cina. Binatang satu ini malah disambut dengan baik setelah kelahirannya. Telur-telur ular bahkan dirawat dengan baik agar menetas dan tumbuh dengan sehat oleh warga desa Zizikiao, provinsi Zhejiang. Karena ular dianggap sumber rezeki mereka. Ular-ular dibudidayakan dan dijual dengan harga tinggi. Keuntungannya mencapai 12 juta US dollar atau setara 175 miliar rupiah per tahun. Mulai dari yang tidak berbisa hingga yang paling mematikan, semua jenis ular ada di desa ini. Kisah desa ular ini berawal dari pasangan Fang Yin dan istrinya Yang Xiaoxia yang mengaku terdesak ekonomi. Mereka memilih mencari ular di sungai dekat desa untuk dijual. Tetapi, seiring berjalannya waktu, jumlah ular di sungai mulai punah karena terlalu banyak pemburu. Hingga akhirnya tercetuslah untuk membudidayakan ular sendiri untuk dijual. Dari ide itu, pasangan ini mengaku menjual lebih dari 3 juta ular per tahun ke perusahaan-perusahaan farmasi yang menggunakan kantong empedu, hati, dan kulit reptil untuk menciptakan suplemen nutrisi. Pelanggannya ada di seluruh penjuru dunia, mulai dari Jepang, Korea Selatan, Amerika, hingga Eropa. Kedengarannya sangat mudah dan menggiurkan, tapi bisnis ini tak serta-merta lancar. Penduduk juga ada yang telah meninggal akibat digigit ular. Sebagian ada yang kapok, tapi banyak yang tidak. Mereka menganggap semua pekerjaan memang berisiko. Dan banyak orang di provinsi ini telah mengesampingkan rasa takut atau jijik mereka terhadap peternakan ular untuk mendapatkan keuntungan sebagai wira swasta. Desa Narcis, Kanada. Tempat ini pasti tampak menakutkan untuk kalian. Ini adalah belantara Narcis Snake Dance di Provinsi Manitoba, Kanada, yang setiap 1 tahun sekali berubah menjadi lembah ular. Setiap musim semi, lembah di sana penuh ribuan ular red-sided garter. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa tempat ini sangat disukai oleh ular? Ternyata, pada zaman Paleozoik, daerah Manitoba masih tertutup lautan. Sekarang daratan itu sudah mengering, tetapi dasar-dasarnya masih dipenuhi lapisan-lapisan tebal batuan kapur yang memiliki ribuan celah alami, terowongan, dan gua-gua kecil yang karena rembesan hujan akhirnya membentuk lubang runtuhan. Lubang-lubang ini merupakan tempat yang sempurna bagi para ular untuk hibernasi, sebab tempat itu memberikan kondisi yang nyaman, sehingga mereka bisa menghadapi musim dingin Kanada yang keras dengan suhu mencapai 50 derajat di bawah nol. Jadi mereka bermigrasi dan menetap di dalam lubang-lubang pembuangan, menempatkan jarak yang baik antara mereka dan garis beku. Hingga pada akhir April atau awal Mei, ketika salju mencair, ribuan ular jantan keluar di bawah sinar matahari untuk menunggu ular betina keluar. Karena jumlah ular betina dalam kerumunan berjumlah puluhan ribu, ini hanya sedikit. Biasanya satu betina akan dikelilingi banyak sekali ular jantan. Semuanya berkerumun menjadi satu hingga dari jauh tampak seperti bola benang yang bergerombol. Hihi, geli juga ya lihatnya. Desa Lemat, Vietnam. Di Vietnam, tepatnya di pinggiran kota Hanoi, terdapat wilayah yang dikenal sebagai Desa Ular.
Desa bernama Lemat itu terkenal karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai penangkap ular dan pawang ular. Sejak dulu, Lemat memang sudah terkenal sebagai desa ular. Mereka bahkan punya festival ular, di mana para penduduk mengadakan karnaval sambil berpakaian tradisional sejenis barongsai berbentuk ular kobra diarak keliling desa. Tak hanya itu, semua keluarga yang tinggal di desa ini dipastikan memiliki ular peliharaan. Beberapa orang membudidayakannya untuk dipasarkan ke Hanoi, khusus untuk diolah oleh restoran-restoran kelas atas. Yang cukup menarik perhatian dari desa ini, selain mata pencarian penduduknya adalah makanan atau kulinernya. Sekarang wisatawan lokal maupun asing berdatangan ke Lemat untuk merasakan sensasi kuliner ekstrim berbahan dasar ular. Untuk permulaan, pengunjung bisa memesan empedu dan darah segar ular kobra. Salah satu dari sekian banyak penangkapan ular di Lemat akan menyiapkan seekor kobra hidup untuk disembelih dan dihidangkan di hadapan pemesan. Konon, keduanya bisa menambah vitalitas jika dikonsumsi. Waduh, kalian berani nggak datang ke sana dan mencoba menu yang ekstrim itu? Bangkok Sanga, Thailand. Bangkok Sanga atau lebih dikenal Cobra Village alias Desa Kobra adalah destinasi yang tidak biasa di Thailand. Penduduk di sana sudah terbiasa hidup dengan ular. Ular-ular yang ada di Bangkok Sanga pun bisa dibilang cukup berbahaya karena jenisnya kebanyakan ada kobra dan piton seperti kobra monoklet, king cobra, sampai copperhead racer. Sekitar 140 penduduk di sana setidaknya memiliki satu ular di rumahnya. Ngeri banget kan? Siapa yang tak ngeri melihat ular kobra menegakkan badannya dan bersiap menyerang? Tapi itu hal yang lumrah kalau di Bangkok Sanga. Turis menyebutnya sebagai desa kobra karena begitu mudah melihat masyarakatnya bermain bersama ular atau menciumnya. Desa Kertasura, Indonesia. Tak hanya di luar negeri saja guys, Indonesia juga punya desa ular loh. Sebuah desa bernama Kertasura di Cirebon, Jawa Barat, dikenal sebagai sentra ular di Indonesia. Di desa ini, kalian bisa menyaksikan ular-ular disembelih dengan jumlah ratusan, lalu dijemur hingga kering. Sepanjang jalan memandang, ular-ular yang kadang sangat berbisa itu tunduk dan tidak bisa melakukan apa-apa. Oh iya, selain ular yang menjadi komoditas unggulan, di kawasan ini kalian juga bisa mendapatkan hewan lain seperti kodok hingga kadal. Desa Kertasura mirip dengan pasar Tomon tapi minus paniki atau kelelawar besar dan tikus tanah. Minat berkunjung ke sini nggak guys? Bagaimana, kalian pernah tahu nggak desa ini? Silahkan ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.